Menduga gaduh antara kedua DPP PDIP Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan riak politik menuju kontestasi Pilpres di 2024. Bagaimana PDIP menyikapi riak politik antara Puan dan Ganjar dan bagaimana sebaiknya partai politik memberi ruang bagi kader potensialnya menuju Pilpres mendatang? Kita akan perbincangkan pada pagi hari ini. Sudah bergabung secara daring politisi senior PDIP, Bang Effendi Simbolon, ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, dan peneliti Litbang Kompas, Mas Bambang Setiawan. Selamat pagi, ada Bang Effendi, Mas Jayadi, dan juga Mas Bambang. Selamat pagi, Merdeka. Merdeka, Bang Effendi, saya langsung ke Anda karena merahnya begitu menyala, jadi saya harus langsung mengadres Anda di sini. Dan terus terang saja, sebenarnya mengajak kader ataupun politisi PDIP untuk membicarakan hal ini, kami akui cukup sulit begitu. Lebih banyak yang lebih nyaman untuk tidak memberikan komentar terkait dengan apa yang sedang terjadi ini. Tapi terima kasih Bang Effendi tetap bersedia untuk memberikan kejelasan apa yang sedang terjadi di dalam PDIP ini. Sebenarnya saya berikan ruang kepada Anda. Dari Anda sendiri Bang Effendi, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Benarkah memang ada persaingan antara Puan dengan seseorang yang saat ini merupakan kader PDIP yang elektabilitasnya sedang paling tinggi di banyak lembaga survei, yaitu Ganjar Pranowo? Benarkah antara dua orang ini? Ya, terima kasih Timothy dan teman-teman yang jadi narasumber. Selamat pagi Kompas, salam sehat. Ya, yang sebenarnya yang kita lihat itu terbuka terjadi bukan persoalan antara seseorang dengan seseorang ya, atau Mbak Puan dengan Mas Ganjar begitu. Tapi ini lebih kepada bagaimana aturan partai yang disampaikan melalui Ketua DPP yang juga sebagai Ketua DPD Mas Bambang Urianto terhadap semua kader tanpa kecuali. Semua petugas partai kalau terminologi di kami disebut seperti itu. Jadi bagi kami ini sesuatu konsekuensi dari setiap apapun yang kita lakukan yang di luar dari garis partai. Karena kita para kader ini terbiasa dengan pakem tegak lurus, merah putih dan tegak lurus pada partai dan tegak lurus pada apa yang menjadi arahan dari Ketua Umum. Nah, kalau merujuk dari Kongres yang terakhir, tentu PDI Perjuangan itu memberikan sepenuhnya kepada Ketua Umum terpilih yaitu Ibu Megawati untuk nantinya menentukan kalau berkaitan dengan siapa yang akan diusung menjadi capres di 2024 yang akan datang. Nah, jadi apa yang terjadi di Jawa Tengah itu sebenarnya bagi kami ya ada beberapa juga yang terjadi di tempat lain. Itulah caranya PDI Perjuangan melaksanakan penegakan dari ketentuan. Dan ini udah cukup lama ya, cukup lama ini, mohon maaf ini Mas Ganjar, cukup lama evaluasi yang dilihat sudah bertahun-tahun, bukan hari ini saja. Bagaimana kekurang empatian, kekurang pedulian ya dalam bagaimana ikut serta bersama tertawa dan menangis bersama rakyat menurut catatan yang ada di partai tentunya terhadap kadernya. Jadi oleh karenanya ketika Mas Bambang Urianto sebagai Ketua DPP juga sebagai Ketua DPD itu hal yang bagi kami hal yang sangat jamak, sangat lumrah. Tidak ada kaitannya antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar dalam hal urusan apapun begitu. Ini dalam rangka penegakan dari aturan. Jadi sederhananya Bang Effendi ada pelanggaran dari arahan partai yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, begitu Bang Effendi? Iya, dan ini berdasarkan saya kenal lama Mas Ganjar, saya kenal lama Mas Bambang Urianto, 20-an tahun kita bersama. Ya memang ya udah cukup lama juga dari sejak bahkan sebelum menjadi cagup sekalipun ya, karena kita tahu bahwa Panglima Tempur di Jawa Tengah itu kan Mbak Puan ya. Jadi bayangkan Mbak Puan itu sepenuhnya itu tidak ada lagi pikiran lain kecuali menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk kemenangan Jawa Tengah saat itu. Yang kita tahu bahwa konstelasi politiknya cukup rumit melawan incumbent ketika itu yang sangat kuat juga dukungan dari berbagai politik. Berbagai organisasi politik. Nah, jadi
kalau kita lebih baik kita sampaikan saja ke publik. Itu tidak serta-merta partai kemudian tidak mengundang gitu. Tapi memang ada reasonnya, ada justifikasinya, ada alasannya. Dan yang saya sebut tadi Bang Effendi ya, berarti karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh kadernya yaitu Ganjar Pranowo sehingga tidak diundang. Nah ini adalah bentuk dari dalam tanda kutip begitu hukuman atau warning dari partai atas pelanggaran tersebut, begitu Bang Effendi? Bukan tanda petik, memang itu ketentuan-ketentuannya, Oke. bukan multitafsir, memang ketentuannya terhadap siapapun. Jadi itu ketentuan yang mengikat. Nah, Kita langsung. pelanggaran itu Bang Effendi Perjuangan memang itu kan partai yang terbuka. Jadi semua yang terasa itu juga semua terbuka juga. Jadi saya kira Mas Ganjar juga memahami itu. Kenapa kemudian tidak diundang itu berarti sudah akumulasi tahunan itu dari bagaimana evaluasi dari partai ya. Bukan sebagai Mas Bambang Wuryanto loh, tapi sebagai partai melihat kadernya yang di eksekutif, yaitu sudah ada yang tidak lagi bisa ditolerir dan tentu harus diberikan sebuah sanksi organisasi begitu. Dan ini memang terkait dengan terlihat sekali ambisi menuju ke pilpresnya, benar? Itukah pelanggarannya gitu Bang Effendi? Oh enggak, kita nggak ada kaitan itu, senang-senang saja semuanya tumbuh berkembang karena partai ini kan memang melahirkan bibit-bibit dan pemimpin masa kini dan masa yang akan datang. Jadi kita tidak pernah itu direduksi atau dibonsai seperti itu. Berarti pelanggaran terbesarnya apa Bang Effendi? Oleh partai, dan itu juga disampaikan oleh Mbak Puan sebagai Ketua DPP, itu adalah bahwa kita ini ya harus bersama, tertawa menangis bersama partai itu dalam artian bukan hanya melalui virtual, melalui sosmed, tetapi mari bersama di dalam kehidupan dinamika masyarakat. Itu yang kalau ditekankan oleh Ibu Ketua Umum juga ya kita harus turun ke bawah, kita harus bersama dan seterusnya lah. Jadi itu yang jiwa marhenismenya yang kita harus tonjolkan, kita lihat, kita perlihatkan di dalam khususnya apalagi di masa-masa sulit. Padahal apa yang disampaikan oleh partai ini kan sudah evaluasi tahunan lama ini, bukan saya aja bisa menyaksikan ini tahunan ini. Jadi saya kira ini juga bagus untuk Mas Ganjar, termasuk untuk Mas Ganjar ya, agar itu menjadi koreksi diri juga. Kita semua ini tanpa kecuali adalah petugas partai, kader partai yang taat azas dan taat kepatutan dalam berorganisasi. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, dari survei yang dilakukan oleh LSI, mungkin Anda juga bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau tadi dikatakan bahwa tampaknya yang saya baca dari yang dikatakan oleh Bang Effendi bahwa ada sesuatu yang kurang PDIP lah, sederhananya begitu yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Tapi di sisi lain kalau melihat pada survei, Ganjar ini justru menjadi kader PDIP yang paling mencuat namanya pada saat dilakukan survei elektabilitas begitu. Mungkin ada fitur yang sangat menonjol di situ yang justru mencuatkan nama Ganjar dibandingkan dengan kader lainnya, Mas Yadi. Ya, pertama ya memang untuk menjadi calon presiden di Indonesia itu kan paling tidak ada dua hal yang harus dia miliki. Satu, kekuatan popularitas dan elektabilitas. Yang kedua, kemudian restu partai kan, gitu. Nah, cuman masalahnya restu partai itu bisa dari partainya sendiri, bisa juga dia diambil oleh partai lain. Gitu. Karena hanya PDIP yang bisa mencalonkan sendiri kan, kalau untuk pemilu 2024, partai-partai lain harus berkoalisi gitu. Itu satu. Yang kedua, kita sudah lama menduga atau menganalisis bahwa memang ada dua aspiran utama di partai PDIP, di partai PDI Perjuangan untuk calon presiden 2024, yaitu Mas Ganjar dan Mbak Puan, gitu ya. Namun masih jauh sekali begitu ya untuk angka elektabilitas antara keduanya. Sebenarnya, ya, oh ini audionya Mas Jayadi tampaknya ada gangguan ya, Mas Jayadi. Ya, Mas Timothy, bisa langsung dialog ya? Mas Effendi, ini kita masih mencoba tersambung dengan Mas Jayadi. Sebelum saya ke Bang Effendi untuk menanggapi,
Nanti saya coba sambung lagi dengan Mas Jayadi. Saya ke Mas Bambang dulu. Kalau Mas Bambang, dari hasil survei dari Litbang Kompas sendiri, mungkin sedikit juga dijelaskan dibandingkan dengan survei lainnya, apakah memang ada yang berbeda, yaitu dilakukan terbuka kah pemilihan nama tersebut sehingga muncul juga nama Jokowi di situ? Betul. Jadi kami melakukan survei ini dengan pola jawaban yang terbuka. Jadi masih memungkinkan nama Jokowi di situ untuk masuk, ya. Sehingga lewat itu kita bisa baca bagaimana posisi Ganjar di sini. Ya, dikaitkan dengan isu mengenai undangan yang Ganjar tidak diundang, ini kita bisa membaca, kita sebagai peneliti di sini terbiasa untuk membaca mana yang sebetulnya politik permukaan, mana yang politik yang lebih substansial gitu ya. Kalau politik permukaan yang tampak itu adalah adanya konflik internal partai, lalu kita bisa melihat Ganjar misalnya dinilai tidak patuh ya dengan garis partai dan lain-lain. Tetapi kalau kita bisa lebih dalam melihat bagaimana politik substansial di sini, sebetulnya apa yang tampak di permukaan itu tidak, menurut kami, tidak mencerminkan apa yang menjadi inti dari kejadian Ganjar ini. Ya, kalau kita lihat dalam pemetaan yang lebih luas, artinya politik substansial ini kita harus melihatnya dalam kerangka peta konstelasi politik yang lebih luas di sini. Nah, dalam situasi saat ini, sebetulnya kader-kader PDIP bisa dilihat masih belum memiliki figur yang sangat menonjol, yang mampu untuk menggantikan Jokowi atau mampu untuk bertarung secara aman, ya, secara aman pada kontestasi 2024. Ada memang nama di sini, yaitu Ganjar Pranowo, yang dalam survei kami ini dalam pilihan bebas itu di ranking keempat. Tetapi itu masih kalah jauh lah dengan misalnya Prabowo Subianto, lalu juga masih berada di bawahnya Anies Baswedan. Ya. Nah, satu-satunya sosok yang di sini menonjol memang Ganjar. Ya, dibanding figur-figur dari kader PDIP yang lainnya, ya, maka tidak mau sebetulnya Ganjar menjadi pilihan yang utama di sini. Karena tetapi kalau kita baca lebih dalam lagi peta demografis dari pemilih Ganjar ini, ternyata ada sejumlah kelemahan sebetulnya. Apa itu, Mas Kelemahan itu yang bisa kita lihat pada demografis Ganjar adalah misalnya dia lebih condong untuk dipilih di Jawa Tengah, ya. Jadi pemilihnya konsentrasi di Jawa Tengah, lalu dilihat dari etnisnya itu juga mayoritas itu Jawa, kemudian kalau dari isi agama kebanyakan itu NU, dan yang lebih jauh lagi adalah Ganjar terlalu lekat dengan PDIP. Artinya ini bisa saja menguntungkan, tetapi juga bisa sesuatu yang mengurung, ya. Nah, kalau dilihat dalam situasi seperti ini, memang Ganjar harus ditarik keluar. Ditarik keluar itu seperti apa, Mas? Ke dalam kancah yang lebih luas. Jadi lokalitas figur Ganjar yang sangat identik sekarang dengan Jawa Tengah, dengan etnis Jawa, ini memang harus ditarik dalam kancah yang lebih luas. Tapi itu dengan catatan bahwa memang PDIP setuju kalau begitu ya, Mas Bambang, ya. Lagi-lagi kalau memang bukan ini nama yang akan diajukan oleh PDIP, tentu saja hal itu tidak akan menjadi bagian dari rencana PDIP. Tapi itu menarik bahwa masih sangat fokus di Jawa Tengah. Saya kembali ke Mas Jayadi sebelum kita minta tanggapan dari Bang Effendi. Mas Jayadi, tadi Anda terputus karena ada gangguan teknis. Bisa dilanjutkan, tadi Anda sampai menyebutkan ada mengenai dua nama tadi antara Puan dan juga Ganjar dari PDIP. Iya, jadi publik saya kira kita para peneliti juga melihat bahwa memang ada rivalitas tuh antara, kalau boleh disebut, kubu Puan dengan kubu Ganjar di PDIP, karena ada dua aspiran itu, ya. Nah, yang menarik, sebetulnya rivalitas kan biasa, seperti kata Bang Effendi tadi, kan itu biasa aja.
Tapi yang menarik ini kan rivalitasnya tampak lebih terbuka gitu. Dan ada semacam tanda kutip hukuman terhadap Ganjar dengan tidak diundang kan di acara di Semarang itu. Tadi saya pakai tanda kutip juga Mas Jayadi, dicabut tanda kutipnya sama Bang Effendi. Berarti memang benar hukuman katanya. Iya, ya oke. Jadi itu terbuka ya gitu. Nah tentu ini sudah melalui dugaan saya sudah melalui perhitungan ya. Salah satunya saya kira adalah mengkonfirmasi yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, memang Ganjar itu adalah kader PDIP yang paling tinggi elektabilitasnya saat ini. Ya. Itu temuan semua lembaga survei, dan Mbak Puan masih kalah jauh. Tetapi angka elektabilitas Mas Ganjar itu masih belum dominan. Ya, masih mudah di-challenge baik oleh internal partai PDIP sendiri maupun oleh pihak luar gitu. Misalnya di survei LSI pada Februari dan Mei misalnya, itu angkanya masih di kisaran antara 10 sampai 15%, tergantung simulasinya apa ya. Makin sedikit simulasinya makin tinggi suaranya. Tapi dan itu selalu berada di bawah Prabowo dan Anies gitu, atau umumnya berada di bawah Prabowo dan Anies. Seandainya elektabilitas Ganjar itu sudah mencapai 30% misalnya, saya kira Mas Bambang dan kubu Mbak Puan nggak akan berhitung berkali-kali untuk memberikan rivalitas itu secara terbuka seperti yang terjadi di Semarang itu. Jadi itu di satu sisi. Di sisi lain, katakanlah begini, pertanyaannya itu kan apa sih yang dilanggar oleh Mas Ganjar misalnya ya? Apakah karena dia terlalu dini memulai usahanya untuk menjadi calon presiden misalnya, atau gimana ya? Mungkin dalam perspektif PDIP di pusat atau di kubu Mbak Puan misalnya terlalu dini. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Mas Ganjar, dia punya panggung seperti tadi disampaikan oleh Mas Bambang. Panggung utama Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah. Dan itu di temuan LSI sekitar 50% pemilih Jawa Tengah itu ke Ganjar saat ini. Jadi dia sangat terkonsentrasi di Jawa Tengah, betul. Nah, padahal panggung Mas Ganjar itu akan berakhir pada tahun 2022 gitu. Jadi dia tidak melihat itu terlalu dini, karena dia yang punya kesempatan itu sekarang gitu. Justru kalau sudah di ujung-ujung ini. Iya, betul. Jadi ada persoalan dari sisi itu. Sehingga tetapi dari sisi Mbak Puan saya kira atau Mas Bambang Wuryantoro yang menjadi timnya, atau Mas Effendi misalnya, itu mungkin ada sesuatu yang membuat Mbak Puan dan teman-temannya itu tidak nyaman gitu. Oke. Nah, Bang Effendi mau menanggapi? Ya, yang pertama yang saya ingin clearkan, tidak ada kubu-kubuan di PD Perjuangan. Sangat clear itu, terbuka. Nggak ada kubu Mbak Puan, kubu ini. Semuanya kubu Megawati Soekarno Putri semuanya. Jadi tolong mohon diluruskan Mas Jayadi. Yang kedua, kita tidak pernah menghambat siapapun kader, apalagi di panggung-panggung politik, sepanjang itu di koridor yang sesuai dengan pakem partai. Ini kan bukan sesaat memberikan teguran yang berupa teguran administrasi, teguran sosial, teguran organisasi ini kepada kader. Demikian juga kepada Mas Ganjar, ini bukan sesaat, ini sudah bertahun-tahun. Jadi bagaimana kita yang tidak bersentuhan langsung dengan konstituen kita, dengan rakyat kita, karena kan Mas Ganjar itu jadi gubernur kan bukan karena dirinya saja, tapi lebih kepada kerja-kerja partai, kerja-kerja kader, kerja-kerja bagaimana kita tegak lurus ideologi kita, bagaimana kita mempertahankan nasionalisme kita yang sesuai sebangun dengan Indonesia. Jadi terlalu teknis tadi Mas Jayadi sama Mas Bambang mengerucutkan ini persoalan capres yang juga notabene orangnya itu aja terus, Prabowo, Anies, mau yang buka lembaran baru lah. Ya, sebenarnya yang namanya yang nggak disebut di sekarang itu juga orang, karena orang dicekoki dengan ini si A, si B, ya si A, si B aja yang dipilih.
Sebenarnya Bang Effendi secara fair seperti yang dilakukan oleh Litbang dan juga LSI kan ada terbuka juga, ada survei yang dilakukan secara terbuka. Nama Bang Effendi pun bisa masuk ke situ kalau memang mau disebutkan oleh responden begitu. Dan ternyata yang muncul nama-namanya memang itu saja begitu Bang Effendi. Enggak, kita juga tahu lah. Kita puluhan tahun juga Mas Timothy bergaul dengan survei itu, jadi bukan barang baru itu survei ya. Kita di internal juga ada survei. Dan ini juga kita kalau kita bicara pencapresan ya, ini kan tentu panjang lah. Tapi ini yang kita lebih kepada apakah ada katakanlah ada masalah antara judul sesuai judul nih kan. Sebenarnya tidak ada kegaduhan di kader Banteng. Apalagi antara Mbak Puan sama Ganjar ini kan framing yang akan diciptakan aja oleh ada pihak tertentu ingin membuat keruh di dalam kolam kita ya. Jadi saya kira Mas Ganjar juga masih punya waktu lah untuk membuat introspeksi koreksi diri ya. Karena ini kami semua tanpa kecuali ya semuanya harus taat patuh dan ini menjadi evaluasi setiap saat. Bahkan Ibu Ketua Umum selalu menyatakan dari mulai tingkat anak ranting sampai di DPP itu setiap saat akan atau bisa dievaluasi oleh beliau sebagai Ketua Umum. Jadi lebih kita punya justifikasi Mas Jayadi, Mas Bambang. Jadi kalau dikatakan wah ini perimbangan nilai antara kader yang terbaiknya, enggak ada. Bukan kader terbaik Mas Ganjar di PD Perjuangan. Tapi di lingkup survei-survei teman-teman ya itu namanya muncul ya monggo. Kita nggak ada juga masalah pribadi dengan Mas Ganjar ya. Karena beliau kader lama. Baik, Bang Effendi, kebetulan saya kira memahami juga. Di bagian kedua nanti kita memang akan lebih memperluas kepada langkah menuju 2024. Jadi memang nanti judulnya akan berubah. Kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini.